Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube Alba Media Center, tempat kita berbagi cerita, ngobrol santai, dan belajar hal yang baru. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kuliah di luar negeri, khususnya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Oleh sebab itu, kita akan berbincang langsung dengan alumni dari Al-Azhar Kairo. Oke guys, mari kita kenalkan. Akan saya kenalkan kepada beliau, seorang alumni dari Al-Azhar. Beliau adalah Bapak Muhammad Lutfi Hakim. Halo Pak Lutfi. Halo juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, kesempatan pada kali ini saya ingin tahu tentang Al-Azhar. Begitu juga sahabat-sahabat Alba. Bolehkah jenengan cerita tentang Al-Azhar? Jadi Al-Azhar ya, Al-Azhar itu memang yang luar biasa bagi saya pribadi. Jadi Al-Azhar pada mulanya Al-Azhar itu adalah hanya sebuah masjid ya, di situ ya sebagaimana masjid digunakan. Kemudian dengan iringnya waktu masjid itu digunakan juga sebagai talaki. Talaki itu adalah mengaji, kalau di sini mengaji. Kemudian dengan seiringnya zaman didirikanlah sebuah madrasah yang berhubungan langsung dengan masjid itu, yaitu pada tahun 988. Itu cikal bakal Universitas Al-Azhar, yaitu madrasah. Itu jadi mencapai gelar universitas itu pada tahun 1961 Masehi. 1961 Masehi itu menjadi Universitas Al-Azhar. Berarti asal muasalnya Al-Azhar itu berawal dari madrasah, terus meningkat, akhirnya menjadi universitas. Keren ya Pak ya. Terus kenapa jenengan Anda memutuskan setelah keluar dari pondok pesantren kuliah di Al-Azhar? Soalnya kan kuliah di luar negeri Timur Tengah itu banyak. Contohnya Yaman, Hadrul Maut, terus Jordan, Turki, Mekah, Madinah, kan itu universitasnya juga terkenal sih Pak. Kenapa jenengan malah memilih Al-Azhar? Jadi ketika kita membicarakan Al-Azhar pasti tidak lepas dengan di mana tempatnya, yaitu kan di ibu kota Mesir, yaitu tempatnya kota Kairo. Jadi saya pribadi sebagai lulusan pesantren, apalagi pesantren yang saya mondok itu adalah pesantren salaf. Pesantren salaf itu adalah pesantren yang hanya mengaji tentang kitab-kitab klasik. Nah, pasti ketika membaca kitab klasik pasti tidak akan lepas dari nama ulama besar. Seperti contoh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Malik baik Shogir ataupun Kabir, kemudian Ibnu Athaillah Al-Iskandari, pendiri Thariqah nama Syatari ya? Ya mungkin itu dari paham juga. Tapi untuk yang lebihnya lagi itu adalah ada salah satu imam madhab 4, yaitu siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ada di Kairo, Mesir. Kelahiran Mesir ya Pak ya? Imam Syafi'i. Nah, jadi itu yang membuat dorongan untuk pergi ke Al-Azhar. Kemudian dengan melihat Kairo Mesir pasti tidak luput dari Universitas Al-Azhar. Nah, itu. Untuk yang mendorong itu pasti yang pertama adalah kualitas pendidikan, dan kualitas pendidikan Al-Azhar sudah tidak diragukan lagi, ini sudah menjadi kualitas internasional. Internasional ya Pak ya, berarti sebanding dengan yang di Amerika, Australia, tapi cuma basicnya kalau di Al-Azhar itu lebih dominan ke Islam. Keislamannya. Oke. Terus ada berapa jalur Pak kita bisa ke sana?
untuk jalur mendaftar di kuliah Al-Azhar itu sebenarnya hanya satu jalur, yaitu dari Markas At-Tadbir. Markas At-Tadbir itu adalah lembaga pendidikan, atau gampangnya itu adalah sekolah bahasa, sekolah persiapan untuk menuju ke kuliah Al-Azhar. Cuma biasanya ada mediator-mediator yang memberikan jasa untuk mendampingi mengikuti tes seleksi di Markas At-Tadbir ini. Seperti contoh ini siapa? Al-Banjari Center ya, Al-Banjari Center termasuk mediator ya Pak ya. Itu juga yang bisa mendampingi untuk mengikuti seleksi Markas At-Tadbir. Terus bagaimana caranya kita mendaftar? Yaitu tadi lewat mediator, kemudian kita meminta bantuan jasa mediator, mendaftarkan diri kita mengikuti tes seleksi dari Markas At-Tadbir. Ketika sudah lolos, maka kita akan mulai sekolah persiapan. Oh, sekolah persiapannya nanti di Markas At-Tadbirnya apa lewat mediatornya Pak? Itu di Markas At-Tadbirnya. Karena Markas At-Tadbir ini adalah lembaga yang menampung khususnya orang-orang asing untuk belajar bahasa Arab untuk kuliah di Al-Azhar. Itu. Oke. Terus apa keunggulan kuliah di Al-Azhar ini guys? Keunggulan yang mungkin bisa menarik minat kita semuanya. Jadi kalau ditanya keunggulan, pasti banyak keunggulannya bagi saya pribadi. Keunggulan. Ya, keunggulan. Untuk keunggulannya pasti itu tadi, pertama adalah kualitas pendidikan yang sudah diakui oleh internasional. Kemudian lingkungan itu perlu kita lingkungan di Al-Azhar kan di situ di Timur Tengah, lingkungannya pasti lebih melekat keislamannya. Jadi bagi kami sebagai pondok pesantren, itu cocok untuk kuliah di Al-Azhar. Berarti lingkungan pondok pesantren sama lingkungan Al-Azhar 11-12 lah. Seperti itu. Cuma mendukung lingkungan pesantren itu mendukung untuk kuliah di Al-Azhar. Berbekal dari kecil ya Pak ya sebelum ke sana. Terus apakah mungkin sahabat-sahabat Alba ini dia itu tidak seorang santri Pak, tapi mungkin hanya sekolah formal seperti SMA, SMK ataupun MA. Apakah mungkin bisa kuliah ke Al-Azhar? Untuk kuliah di Al-Azhar itu sendiri kan membuka peluang secara umum. Jadi aslinya itu siapa saja bisa kuliah di Al-Azhar. Untuk yang berbasic untuk basic selain pondok pesantren itu juga pasti bisa. Pasti ya Pak? Pasti bisa untuk kuliah di Al-Azhar. Tapi nanti ada tahapan-tahapan yang lain. Nah, mungkin untuk yang tidak mempunyai basic pesantren, biasanya itu ada tes ikhtibar mu'adalah. Apa itu Pak? Ikhtibar mu'adalah itu adalah tes digunakan untuk menyetarakan ijazah SMA-nya itu menjadi syarat untuk masuk ke kuliah Al-Azhar. Seperti itu. Ya, gampangnya penyetaraan dari formal menjadi itu tadi seperti pesantren atau MA atau yang lainnya. Begitu. Oke. Terus berapa biaya kuliah di sana, juga biaya hidupnya di sana Pak? Kan ini kita membahas kuliah luar negeri ya. Kalau kuliah negeri itu biasanya dalam benak orang-orang desa itu mesti mahal gitu Pak. Mahal banget. Terkesan kalau pergi jauh mesti mahal. Keren kuliah di luar negeri, berapa itu sakunya setiap bulan itu? Untuk biaya kuliah ataupun biaya hidup ini saya kira semua orang bisa. Orang bisa untuk hidup di Kairo Mesir dan kuliah di Al-Azhar. Karena apa? Al-Azhar itu kalau dibilang gratis ya enggak 100% gratis, cuma sangat-sangat murah. Sangat murah. Berapa Pak? Nominal kita bukan nominal. Untuk nominal saya juga tidak bisa menyebutkan secara pasti, cuma saya yakin nominalnya itu lebih mahal dari uang jajannya untuk bayar kuliah maksudnya. Itu saya yakin seperti itu. Itu bayarnya nanti tetap per semester UKT seperti UKT itu ya Pak ya? Iya. Pembayaran ya tetap per semester. Mungkin ya
untuk membuat itu kartu mahasiswa dan membayar rusum itu yang membayar kuliah itu. Tidak mahal, daripada uang saku kita sehari-hari masih mahal uang saku kita sehari-hari itu. Kebutuhan hidup di sana, biaya hidupnya dari segi makan ataupun yang lainnya, itu gimana Pak? Mahal apa enggak Pak? Untuk biaya hidup, kalau biaya hidup tergantung diri masing-masing kan ya. Untuk kalau yang suka mungkin bisa dikatakan glamor mungkin ya bisa mahal, ya itu bisa mahal. Tapi kalau biasa-biasa saja, mau ya normal-normal saja, itu sangat murah untuk biaya hidup, mulai dari sewa rumah, untuk makan dan sebagainya itu sangat murah. Karena apa? Di sana itu ya beras juga murah kalau mau masak sendiri ya. Untuk murah mana Pak? Murah sana. Murah di sana. Karena apa ya? Makanan pokoknya di sana itu bukan beras. Kalau orang sana itu. Apa, Pak? Tapi gandum. Roti itu kan, roti dibuat dari gandum. Sayur-sayuran juga lengkap. Nah, apalagi kalau mau masak sendiri itu murah. Lebih murah lagi ya Pak ya. Oke, di sana itu ada berapa jurusan Pak? Kan tadi Al-Azhar itu basicnya Islamic ya, religion. Nah, di sana apakah ada jurusan umum atau gimana? Di sana ada berapa jurusan Pak? Untuk Universitas Al-Azhar untuk jurusan itu sudah komplit, sebenarnya sudah komplit semua, entah itu dari segi keislaman ataupun umum, itu sudah ada semua di dalam Al-Azhar. Atau biasanya orang itu membagi dua bagian, ada yang fakultas ibadi itu adalah kemanusiaan, itu biasanya di dalamnya itu ada seperti usuluddin, syariah Islamiyah, dirosat dan lughah Arabiyah dan sebagainya. Kalau yang kedua itu ada fakultas ilmi. Nah, ilmi atau pengetahuan, yaitu mencakup yang umum itu tadi seperti kedokteran, pertanian, sains, IPA itu juga ada semua. Oh, berarti kedokteran juga ada ya Pak? Ada juga, lengkap. Kalau universitas lengkap untuk jurusannya. Oke, terima kasih Bapak Lutfi atas penjelasannya tentang ceritanya di Al-Azhar, bagaimana caranya kita mendaftar ke sana, tentang keindahan Al-Azhar, terutama keistimewaannya Al-Azhar. Dari di sana itu, terutamanya di Mesir, terdapat banyak ulama sekali. Contohnya tadi Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah, terus Imam Syafi'i, dan juga termasuk Al-Azhar termasuk universitas tertua di dunia. Ya gitu guys. Oke sahabat Alba, sekian dari kami tentang Al-Azhar Kairo Mesir. Jika sahabat Alba ada yang ingin kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, gampang saja, tidak usah repot-repot. Cukup hubungi nomor admin yang tertera di sini atau langsung datang ke alamat kantor Al-Banjari Center. Oke guys, sekian dari kami. Kami akan mengantarkan Anda, sahabat-sahabat Alba, dari awal bimbingan sampai masuk kuliah di Al-Azhar. Oke sahabat Alba, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Al-Banjari Center. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.